Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, serta diberikan tambah-tambah kebarokahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Para santriwan, santriwati Pondok Pesantren Rodotul Muta'alimin Cilendek yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah di tahun ajaran baru ini kita bisa mulai kembali melanjutkan materi bait-bait alfiyah yang pada kesempatan ini masih dalam bab tasrif. Insyaallah pada kesempatan ini akan kita bahas 5 bait. Tapi sebelumnya marilah kita baca ke-5 bait tersebut terlebih dahulu bersama-sama. Selanjutnya lughah. Pada bait yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal harfu sareng ari haraf iyalzam eta upami narima tetep itu al harfu fa'aslun maka ari itu al harfu eta harap asal. Maka ari itu al harfu eta harap asal. Waladi sareng ari harap la yalzamu henteu narima tetep itu alladzi azaidu eta harap zaidah. Mislu tahtudi ari contona eta sepertos tak anu aya dina lapad uhtu dia. Mangga sareng Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bait ini akan menjelaskan ada 2 masalah. Pertama, apa yang disebut huruf asal
Yang kedua apa yang disebut huruf jaidah. Pertama, wal harfu iyal jam paslun. Yang disebut huruf asal adalah iyal jam apabila huruf itu tetap paaslun maka disebut huruf asal. Huruf yang tetap artinya tidak dibuang, mesti harus ada, tetap ada, tidak digantikan, tidak dibuang, mesti ada, namanya huruf asal. Contohnya fa'ala, pa ain fiil, pa fiil ain fiil lam fiil. Pa disebut pa fiil huruf asal, ain fiil disebut huruf asal, dan lam disebut lam fiil. Kesimpulannya yang disebut huruf asal adalah huruf yang tetap ada, tidak dibuang dan tidak digantikan. Huruf asal itu tetap ada. Wal harfu iyal jam paaslun. Apabila huruf itu tetap mesti adanya, tidak dipindahkan, tidak digantikan, disebut huruf asal. Itu yang pertama. Yang kedua, contohnya seperti fa'ala atau nasoro. Yang kedua, waladi layal jam ajaidu. Yang disebut huruf jaidah adalah huruf yang tidak tetap. Contohnya seperti mislatu tahtudi, seperti tak di dalam lafaz ihtada. Ihtada itu asalnya hada atau fa'ala, jadi ibta'ala. Kalau fa'ala disebut huruf asal. Kalau ibta'ala, hamzah dan ta adalah huruf jaidah. Ibta'ala, kalau fa'ala disebut huruf asal, kalau hamzah dengan ta disebut huruf jaidah. Kesimpulannya huruf itu terbagi dua. Ada huruf asal, huruf yang tetap ada. Contohnya seperti fa'ala. Yang kedua ada huruf jaidah. Huruf jaidah adalah huruf yang tidak tetap. Contohnya ta di dalam ibta'ala. Ibta'ala itu hamzahnya huruf jaidah, ta'nya huruf jaidah. Sebab hamzah dan ta sekali-kali ada, sekali-kala tidak ada. Ibta'ala, hamzahnya itu hamzah dan ta adalah huruf jaidah. Sok Jang simpulkan Jang. Kesimpulan dari bait yang pertama, definisi huruf asal atau huruf asli yaitu huruf yang selalu ada dalam semua tasrifan kalimat tersebut. Contoh nasoro tadi fa'ala, nun sod ro dalam lafaz nasoro contohnya, maka dalam semua tasrifannya pasti ada. Yang kedua, definisi huruf zaidah yaitu huruf yang tidak selalu ada. Huruf yang tidak selalu ada dalam tasrifan kalimat tersebut. Contoh tadi tak di dalam lafaz uhtudiyah atau ihtada, maka tak tersebut tidak selalu ada karena asalnya dari ihtada adalah hada aslinya. Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qabil. Kedah ngabandingkeun anjeun. Al-usula. Kana pirang-pirang harap asal. Fi waznin. Dina wazan. Bidibni fi'lin. Kunyimpenna wazan fi'il. Wazaidun. Sareng ari harap zaidah.
Uktufia eta di alaf cukup itu zaid. Bilafdihi kulafadna itu zaid. Mangga sareng. Di dalam bait ini akan menjelaskan huruf asal itu ada wajan, ada maujun. Apa wajannya, apa maujunnya? Kalau mengukurnya waqobil al-usula harus membandingkan kepada huruf asal bidibni fi'lin kalawan nyimpen fi'il. Maksudnya nyimpen fi'il itu wajan untuk sulasi adalah wajan pa'ala. Pa'ala itu pa napa fi'il, aina ain fi'il, lamna lam fi'il. Jadi harus dibandingkan maujun kepada wajan itu wajan pa'ala. Misalnya nasoro. Nasoro itu maujun, wajannya adalah pa'ala. Doroba maujun, wajan pa'ala sama. Jadi cara mengukurnya di mana huruf asal itu kalau di dalam fi'il sulasi disimpan di dalam fi'il wajan pa'ala. Wajan pa'ala itu adalah wajan fi'il itu paknya pak fi'il, ainnya ain fi'il. Misalnya nasoro maujun, apa wajannya? Pa'ala. Doroba maujun, wajannya pa'ala. Maujunnya pataha, wajannya adalah pa'ala. Kalau untuk mengukur huruf jaidah wajaidun bilabdik tapa. Kalau untuk huruf jaidah cukup memperhatikan lafadznya saja. Misalnya qotala itu ada huruf jaidah alif, wajannya berarti pa'ala. Qotala maujun, kalau wajannya qotala itu pa'ala. Atau in kasaro maujunnya, wajannya adalah kasaro. Kalau untuk mengukur atau parameternya maujun kepada wajan harus melihat kepada fi'il untuk sulasi wajan pa'ala. Diluruskan aja kepada wajan pa'ala. Misalnya nasoro maujunnya berarti wajannya pa'ala. Doroba maujunnya doroba, wajannya pa'ala. Pataha itu maujun, wajannya berarti pa'ala. Kesimpulannya untuk mengukur fi'il sulasi mujarod, untuk caranya membandingkan maujun kepada wajan fi'il wajan pa'ala. Tetapi pa'ala itu adalah paknya pak fi'il, ainnya ain fi'il, lamnya lam fi'il. Sudah. Kesimpulan dari bait yang kedua, dalam bait ini menjelaskan tentang cara membuat wazan dari suatu kalimat. Suatu kalimat akan diberikan wazan. Nah, cara membuat wazannya yaitu huruf asalnya itu dibandingi dengan fa'ala, fa, ain, dan lam. Huruf asal yang pertama dibandingi dengan fa, huruf asal yang kedua dibandingi dengan ain, huruf asal yang ketiga dibandingi dengan lam. Contoh tadi nasoro. Ketika kita akan membuat wazan dari lafaz nasoro, maka nunnya kita bandingi dengan fa, sodnya kita bandingi dengan ain, roknya kita bandingi dengan lam. Jadi fa'ala. Kalau nusiro jadi fu'ila.
tetap yang menjadi acuan hurufnya. Nah, itu dalam huruf asal. Nah, kalau huruf zaidahnya ketika akan dibuat wazan, maka huruf zaidah tersebut tidak dibandingi dengan huruf lain, akan tetapi ditetapkan dalam lafaz huruf zaidah tersebut. Contoh yang lain tuh misal mansurun. Kalau nun shad ra-nya itu dibandingi dengan fa ain dan lam, dan mim beserta wawunya itu tetap mim jadi mim, waw jadi waw, tidak dibandingi dengan huruf-huruf yang lain, sehingga wazan dari mansurun jadi maf'ulun. Pil aja kotala aja. Qatala. Ya, contoh dalam fiil qatala. Qatala, qaf, alif, ta, lam. Ketika kita akan membuat wazannya, maka huruf aslinya qaf, ta, dan lam itu dibandingi dengan fa'ala. Akan tetapi huruf zaidahnya yaitu al, itu ditetapkan menjadi alif, tidak dibandingi dengan huruf yang lain, sehingga wazan dari qatala yaitu fa'ala. Kita lanjutkan kepada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhaif. Sareng kedah nikelkeun anjeun. Alama. Kana lam fi'ilna. Idza baqiya. Di mana-mana nyesa. Naun aslun. Harap asalna. Karo ija'farin. Ari contona eta tetep. Sepertos harap ro. Dina lapad Ja'far. Waqafi fustuqin. Sarang sepertos huruf qaf. Dina lapad fustuq. Mangga sareng. Di bait tadi menjelaskan bahwa huruf asal itu 3 hurufnya. Bagaimana kalau huruf asal itu 4 hurufnya? Jadi lebih wadoib alama, dan harus menggabungkan lam fi'il digabungkan dengan lam fi'il. Idza baqiya aslun, apabila setelah huruf asal itu ada sisanya. Karo Ja'farin, itu Ja'far itu hurufnya 4. 1 jim, 2 p, ketiga ain. Ada sisanya ro. Ro itu digabungkan dengan lam fi'il. Ja'farin, sok sama-sama. Ja'far. Berarti wajannya pak lalin apa? Ja'farin. Huruf asalnya ada berapa asalnya? 3. 1 jim apa? 2 ain. Yang ketiga p. Setelah lam fi'il ada ro. Ro-nya digabungkan dengan lam fi'il. Ja'farin. Dipaklalin. Waqafi pustuk, jeung qaf aya di lapad pustuk, berarti pustukin apa sok? Pustukin. Apa wajannya? Pu'lulin apa? Pu'lul.
Ja'farin sok. Pa'lalin. Pustukin. Pu'lulin. Sok Jang. Kesimpulan dari bait yang ketiga, bait ini bersinggungan dengan bait yang tadi. Tadi cara memberi wazan atau membuat wazan dari suatu kalimat. Huruf asalnya tadi, huruf asal yang pertama dibandingin dengan fa, huruf asal yang kedua dengan ain, huruf asal yang ketiga dengan lam. Bagaimana sekarang ketika ada huruf asalnya itu lebih dari 3, nah, yang keempatnya itu dibandingin dengan apa? Nah, maka caranya itu dengan melipat gandakan lamnya. Yang sering kita sebut ada lam fiil syawal, nah, ada lam fiil sani. Nah, jadi gitu. Jadi fa, ain, lam fiil awal, lam fiil sani. Contoh di sini Ja'far. Nah, bandingan fa apa? Jim. Bandingan ain? Ain. Bandingan lam awal? Bandingan lam sani? Jadi gitu, seperti itu caranya. Tinggal lamnya dilipat gandakan. Contoh yang kedua fustuk. Fa, sin, ta. Itu bandingannya dengan fa'ala. Nah, kopnya belum kebagian, maka lamnya dilipat gandakan sehingga wazan dari Ja'far yaitu fa'in, wazan dari fustuk yaitu fulurin. Kita lanjutkan kepada bait yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaku sareng upami kabuktosan naon azzaidu harap zaidah di fa asliyin eta tikelan tina harap anu bangsa asal faj'al maka kedah ngajantenkeun anjeun lahu pikeun itu zaid fil wazni dina wazan ma kana harap lil asli tetep itu ma pikeun harap asal mangga sareng. Di dalam bait yang keempat akan menjelaskan wa iyyaku jaidu di fa aslin. Apabila huruf jaidah itu huruf asalnya dilipatkan. Huruf asal itu terbagi 3. Bisa di dalam fa fiil. Fa fiilnya disebut 2 kali. Contohnya marisun sok. Marisun. Apa fiilnya? Mim. Disebut berapa kali? 2. Marisun. Pa fiilnya disebut 2 kali. Marisun. Apa huruf jaidahnya? Ya. Marisun.
Pak papilun. Pak pailun. Maujunnya marmarisun sok. Wajannya pak pailun. Yang dilipatkan ain fiilnya. Igdaudana. Apa ain fiilnya? Dal apa? Disebut berapa kali? Igdaudana. I'saosaba. Tah. Paj'alahu fil wajni, maka harus menjadikan di dalam maujunnya apabila maujunnya huruf asalnya dilipatkan, huruf jaidahnya juga paj'alahu, maka harus menjadikan lahu kepada huruf jaidah fil wajni di dalam wajannya ma kepada aturan lil asli seperti aturan di dalam huruf asal. Maksudnya apabila di dalam maujun disebut papiilnya 2 kali, di dalam wajannya juga harus 2 kali. Marisun, pak papi pak pailun, itu papiil. Kalau di dalam ain fiil i saosaba ya saosibu ib au alayab au ilu, di wawunya itu harus diadakan. Apabila di dalam maujun huruf asalnya dilipatkan, huruf jaidahnya seperti huruf asal, di dalam wajannya harus disebut. Kecontoh yang ain fiil seperti i saosaba ya saosibu ib au alayab au ilu. Kalau di dalam lampilnya seperti jal baba yujal bibu, itu maujunnya. Wajannya juga harus seperti maujun. Jal baba itu lampilnya dilipatkan, harus pak lalayu pak lilu. Jal baba yujal bibu sok. Jal baba yujal bibu. Pak lalayu pak lilu. Pak lalayu pak lilu. Asyaroyu asyiru. Pak yalayu pak yilu. Pak yalayu pak yilu. Itu mah huruf jaidahnya aja. Jadi maksudnya apabila ada huruf jaidah, huruf asalnya dilipatkan, huruf jaidahnya juga seperti di dalam wajannya seperti huruf jaidah. Maksudnya huruf jaidahnya harus diadakan lagi gitu. Sok Jang, itu bait yang keempat. Kesimpulan dari bait yang keempat, apabila huruf zaidah itu merupakan lipatan dari huruf asli, maka huruf zaidah tersebut itu dijadikan seperti huruf asal maklil asli. Contoh tadi di dalam lafaz i'sausaba ya'sausibu, ketika diwazani jadi if'al yaf'al ilu. Walaupun huruf zaidah di situ tetap ketika diwazani jadi ain gitu. Jadi disamakan dengan asal tiklannya, asal lipatannya. Contoh yang lain tadi lawada ya lawidu, wazannya terus contoh tadi, contoh lain lagi igdaudana ya daudinu dan lain sebagainya. Kita lanjutkan kepada bait yang terakhir, bait yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahkum sareng kedah ngahukuman anjeun
Bitaksili huruf sin simin kana asal tina pirang-pirang huruf anu aya dina lapad sin simin wanahwihi sareng saumpamana itu lapad sin simin wal khulfu sareng ari perbedaan pendapat fi kalam limin eta tetep dina saumpama lapad lam lim mangga sareng Wah kum bitaksili huruf sim simin. Sim simin sok. Ada berapa hurufnya? 4. Ada yang sama antara apa? Pak fiil dengan pak fiil. Huruf apa? Sin. Sim simin. Ain fiilnya apa? Mim. Ain fiil sama dengan apa? Lam. Lam fiil sani apa? Sim simin sok. Ada berapa hurufnya? 1 sin, kedua ketiga keempat mim. Sim simin itu harus dihukumi yang keempat huruf itu baik sin atau mim. Sin dengan mim itu harus dihukuman itu adalah huruf asal, berarti bukan huruf jaidah. Sim simin ada 4 hurufnya, ada bacaannya 4, dibacanya sim simin, hurufnya sim simin. Sim dan mim itu berpendapat para ulama sin dan mim itu dua-duanya itu adalah huruf asal, bukan huruf jaidah. Wanawihi dan seperti lapad sim simin. Wal hulfu fi kalam lim, lam lim. Kalau lapad lam lim ada 2 pendapat. 4 hurufnya lam lim, lam dan mim dibaca lam lim. Lam lim itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, lam lim itu bisa disebut huruf asal. Ada yang berpendapat bahwa lam lim itu ada huruf jaidahan. Sok jang terakhir. Kesimpulan dari bait yang kelima yaitu bait yang terakhir. Nah, di sini menjelaskan kalimah yang memiliki 4 huruf, 2 huruf terakhir merupakan lipatan dari 2 huruf yang pertama. Contoh di dalam lapad sini lapad sim sim. Nah, sim yang kedua itu merupakan lipatan dari sim yang pertama. Maka hukum dari sim yang kedua dihukumi huruf asal. Nah, ini ada syaratnya itu ketika sim yang kedua tersebut salah satunya tidak memungkinkan untuk dibuang, maka sim yang kedua itu menjadi huruf asal. Sehingga ketika diberi wazan, maka wazannya fi'in karena dianggap huruf asal. Dan sejenis itu. Intinya yang 4 hurufnya, 2 huruf terakhir itu merupakan lipatan dari 2 huruf yang pertama, serta salah satu dari lipatan tersebut itu tidak memungkinkan untuk dibuang. Nah, kemudian di dalam lafaz yang 4 hurufnya
dua huruf terakhir merupakan lipatan dari dua huruf yang pertama, tapi jika memungkinkan untuk dibuang salah satunya, nah, maka itu diikhtilafkan status zaidahnya. Ada yang mengatakan zaidah, ada yang mengatakan asal. Kalau yang mengatakan asal, contoh di sini lafaz lam lim. Kalau yang mengatakan lafaz asal, maka wazannya lam lim, wazannya jadi fa'in. Nah, lam lim fi'in. Kalau yang mengatakan zaidah, maka wazannya jadi lamin. Kalau menganggap lamnya itu zaidah, kalau menganggap mimnya itu zaidah, kalau menganggap lamnya zaidah jadi jadi fa'lalin, tapi lam di situ bukan lam awal tapi zaidah. Enggak cukup. Alhamdulillah untuk pembahasan 5 bait pada kesempatan ini sudah selesai. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dipraktekkan oleh kita semuanya. Amin. Nah, sebelum kita akhiri, kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan tambah barokah dan kemanfaatan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.